Saya akan menjelaskan perbedaan mendasar antara metode konvensional dan non-konvensional serta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode tersebut. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan mendasar antara metode konvensional dan non-konvensional terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya metode konvensional itu biasanya kita telah mengetahui informasi dari senyawa tersebut dan juga relatif lebih stabil dengan menggunakan teknologi modern. Nah, kalau misalnya metode non-konvensional itu biasanya hasil rendemen yang dihasilkan itu telah spesifik. Artinya kalau misalnya kita menggunakan metode superkritik, biasanya senyawa yang dihasilkan itu berupa terpenoid. Nah, lalu setelah itu durasinya, kalau misalnya durasi konvensional tentunya akan lebih lama dibandingkan dengan menggunakan metode non-konvensional. Lalu setelah itu hasil rendemennya tentu kualitasnya juga akan berbeda antara metode konvensional dan juga non-konvensional. Selanjutnya saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan dari metode non-konvensional terlebih dahulu. Yang pertama yaitu kelebihannya. Kelebihannya itu cepat, durasinya lebih cepat dibandingkan dengan metode konvensional. Lalu yang kedua yaitu isolat yang dihasilkan atau rendemen yang dihasilkan itu lebih banyak. Yang ketiga yaitu dia hasilnya lebih spesifik seperti yang telah saya bilang sebelumnya. Kalau misalnya contohnya kita menggunakan metode superkritik, biasanya hasil yang dihasilkan tidak jauh dari terpenoid. Lalu yang keempat yaitu menggunakan pelarut yang sedikit sehingga lebih efisien. Lalu sedangkan kekurangannya itu sendiri yaitu dia mahal, peralatannya itu mahal. Yang kedua itu sulit ditemukan di pasaran. Dan yang ketiga itu perlu skill khusus, artinya tidak semua orang bisa melakukannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari metode konvensional. Yang pertama kelebihannya dulu nih. Satu, dia itu murah. Murah dalam biaya operasional dan juga murah dalam biaya peralatannya. Yang kedua, dia itu mudah dalam pengoperasian peralatan, dan juga dia mudah dalam teknik metode konvensional ini dibandingkan dengan metode non konvensional. Yang ketiga, dia itu alatnya mudah dicari, alatnya sederhana, jadi dia mudah dicari di pasaran. Nah, sedangkan kekurangannya itu satu, dia itu kurang selektif, artinya di dalam isolat atau rendemen yang dihasilkan itu masih terdapat mikroorganisme seperti jamur dan juga kapang. Lalu yang kedua yaitu proses penyaringannya tidak sempurna karena zat aktif hanya mampu terekstraksi sebesar 50% saja. Contohnya itu pada teknik atau metode maserasi. Lalu yang terakhir yaitu durasinya panjang, membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan metode non-konvensional. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan, kekeliruan, ataupun kekurangan. Saya ucapkan terima kasih.